Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik, ya edisi kali ini edisi perempuan inspiratif ya. Artinya diharapkan bahwa narasumber yang kita undang ini tentu pertama seorang perempuan yang memberikan sesuatu yang menginspiratif banyak orang, termasuk terlebih khusus tentu para perempuan. Dan tema kita ya dengan perempuan inspiratif ini adalah pentingnya pengetahuan kesehatan masyarakat. Berarti yang diundang ini adalah seorang dokter. Dan untuk lebih jelasnya tentu saya akan memberi kesempatan kepada narasumber Prof. Grace ya untuk memperkenalkan diri lebih lengkap, apa nama dan mungkin jabatan saat ini ya, atau hal yang lain bisa dijelaskan. Silakan Prof. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang Pak Aswin dan selamat siang bagi semua tribuners yang sempat mengikuti. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Grace Debikando yang sehari-harinya saya adalah seorang pengajar dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat selaku guru besar tetap ya. di FKM Unsrat yang sebelumnya dosen di Fakultas Kedokteran, tapi dipindahkan ke FKM. FKM ya. Ya, sekarang di FKM. Ya. Tribuners, demikian perkenalan singkat dari saya sebut panggil Prof. Grace saja ya. Dari Prof. Grace ya terkait dengan data diri singkat, tapi artinya narasumber kita ini tentu sangat capable untuk kita bincang-bincang terkait masalah kesehatan. Dan langsung saya akan mengajak Prof. Grace untuk bincang-bincang. Prof, terkait pentingnya pengetahuan kesehatan masyarakat. Berarti bagaimana masyarakat kita harus mengetahui atau pengetahuannya terhadap kesehatan harus baik, sehingga tentu dia mampu minimal pertama kan menjaga diri kita ya. Menjaga diri kita mengetahui bagaimana hidup sehat, pola hidup sehat, kemudian hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian tentu ya syukur-syukur kita bisa mengedukasi orang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sebenarnya agar supaya masyarakat kita, kan seperti diketahui masyarakat kita terdiri tentu dari berbagai macam latar belakang ya. Biar dia so pandai-pandai sekali di hal lain, kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana untuk kesehatan. Nah, menurut Prof. Grace kira-kira bagaimana untuk agar supaya minimal orang ada pemerataan, oh iya biar dia bukan dokter tapi dia orang yang ini yang awam memahami gimana sebenarnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang kesehatan itu tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap orang, setiap masyarakat itu sangat perlu harus tahu. Ya, harus tahu. Karena apa? Karena memang sebenarnya pendidikan kesehatan sudah diberikan sejak masih TK, SD, SMP, SMA. Itu ada kan pendidikan kesehatan. Paling tidak ada kelima pendidikan kesehatan dan olahraga. Tapi ya itu lagi, meskipun kita sebenarnya sudah diberikan, tetapi tetap concern setiap orang itu berbeda. Jadi ada yang memang dia ingin tahu, karena sekarang ini kalau kita ingin cari tahu sesuatu hal tentang satu penyakit yang berhubungan dengan kesehatan, kita gampang kan dengan era digitalisasi, era global sekarang. Tinggal search dapat. Nah, tapi ada banyak juga yang tidak mau tahu. Nanti ketika sudah ada keluhan yang mengganggu kesehatannya, sudah tidak bisa jalan, sudah memang rasa sakit. Nah, baru dia akan pergi mencari pelayanan kesehatan, apakah itu ke dokter atau ke rumah sakit kan. Nah, sebenarnya kan setiap penyakit apapun, kalau kita tahu bisa menjaga kesehatan kita dengan kita mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik, kita bisa mencegah. Jadi kita bisa mencegah, kita bisa tetap sehat, kita bisa mencegah penyakit apapun itu, apakah penyakit menular, infeksi menular, ataupun penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit infeksi menular kan ya seperti yang disebabkan oleh virus yang saat ini kita sedang masih alami ya, pandemi COVID-19. Nah, belum lagi penyakit infeksi yang lain seperti TBC, penyakit menular yang demam berdarah, malaria dan sebagainya. Itu kan semua penyakit infeksi yang sampai saat ini
penularan penyakit itu masih belum tertangani dengan baik. Artinya belum hilang lah di Belum muka hilang. bumi ini. Iya, iya, iya. Nah, kalau Mungkin penyakit- obatnya sudah ada, Ah, tapi penyakit obatnya sudah ada. Seperti TBC kan itu sudah sekian ribu tahun itu sudah ada. Kusta itu tapi tetap ada sampai tapi sekarang. sampai saat ini belum bisa dihilangkan di muka bumi ini. Nah itu yang sebenarnya kunci utamanya adalah pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat mau mencari pengetahuan tentang sesuatu penyakit itu, tentang kesehatannya, agar supaya dia bisa tentunya bagaimana mencegah ya supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang menular ini, ya kan? Kalau dia TBC berarti kita harus bagaimana? Kalau demam berdarah, Iya. penyakit diare. Pertama mungkin mengantisipasi ya, preventif ya. Jadi Menjaga bagaimana dia harus mengetahui untuk supaya tidak kena kan. mencegah. Jadi, Mencegah. nah itulah pentingnya itu yang namanya kan kita perlu promotif kan, promosi kesehatan. Nah, jadi dalam program pemerintah lewat Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan ada tentunya ya untuk promosi kesehatan itu mengedukasi masyarakat, memberikan penyuluhan. Namun ya itu tetap kembali ke masyarakat, ke individu orang masing-masing. Apakah dia mau perhatikan atau hanya asal sambil lewat saja. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang harus perlu tahu bagaimana kita Tahu dan punya menseriusi ya, pengetahuan tentang dia kesehatan ini, ya. agar supaya minimal kita menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat dan tentunya bangsa kita. Kalau kita sehat tentunya akan lebih produktif dalam berbagai hal kan. Nah kalau sudah tidak sehat, nah itu akhirnya kalau sakit ya sudah tidak bisa kerja, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah itu tentunya merugikan diri sendiri juga akhirnya kan. Nah itu yang jadi sebenarnya kenapa pentingnya pengetahuan ini. Marilah setiap orang itu di masyarakat mau lapisan apapun sekarang tidak susah lagi kita mau mencari tahu ya. informasi tentang kesehatan, penyakit apapun gampang. Kalau kita rasa batuk pilek, oh ini apa ya? Apakah virus, apakah bakteri, apakah virus COVID atau bukan? Nah ini juga jadi harus orang mengenal mengenal harus kita mungkin ini. Tapi intinya kok ini ya, kita juga kan selain sudah gampang seperti dikatakan tadi untuk tinggal search ada kemungkinan ini ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya dari pemerintah juga sudah lumayan bagus ya ini karena gini puskesmas orang kiri kanan ada puskesmas, klinik apalagi banyak klinik ada di mana-mana, baik yang difasilitasi pemerintah maupun yang swasta. Dokter kalau khusus di perkotaan dokter-dokter yang praktek banyak sekali. Tapi itu kan yang ketika sudah sakit, dia akan mencari pengobatan kan. Nah, yang penting itu adalah bagaimana mencegah supaya kita tidak sakit. Nah, tidak sakit inilah ahli kesehatan masyarakat punya urusan. Itu yang mungkin ya pola hidup ya. Ya, pola jadi hidup. penting itu bagaimana kita melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk Germas itu kan gerakan masyarakat untuk kita bisa sehat itu berarti kita harus jaga lifestyle kita kan, gaya hidup kita itu bagaimana supaya kita tetap sehat. Nah biasanya tahu teori tetapi sulit untuk melaksanakan. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Jadi teori tahu luar kepala, mana pernah baking ini dia ya. Itu. Termasuk orang-orang nakes sendiri, tenaga kesehatan sendiri kalau mau pikir dia sudah dokter ini, sudah dokter itu, tapi dokter ahli paru pun masih banyak yang merokok. Misalnya ya. Jadi ini sebenarnya mengetahui dan punya tekad ya untuk mengekang diri diri. Orang bilang kan rupator orang Manado kadang-kala tuh mulut ternak bisa ini suka makan. So tahu-tahu ini tahu-tahu baru periksa kayaknya masih ada kolesterol, darah tinggi. Tetap begitu. Tapi kalau lihat makanan sedap memang susah ya. Paling dia bilang pinjang hari, betul. Ternyata setiap hari pesta terus, pinjam hari terus. Iya. Apalagi kan di kita banyak gaya hidup kan di Manado memang ada kekhususannya, misalnya banyak sekali acara-acara kan kita itu kan ulang tahun, pesta, ibadah, selalu makan, gengsi nak memakan. Nah, ini sebenarnya memicu. Kemarin saya wawancara juga ada beberapa tenaga kesehatan di Manado ini tuh penyakit kolesterol tinggi sangat banyak.
Iya, karena tinggi. pola hidup, Iya. pola hidup, Memang Dok. kan kita penyakit kardiovaskuler kan, Iya itu kardiovaskuler. penyakit kardiovaskuler itu termasuk Dan itu kan tidak mengenal orang dari mana dia. Dia Iya. kena semua. semua. Biar dia orang kaya yang apa dia kena karena apa? Mungkin terlalu makan banyak Ya, atau kalau bagaimana? dulu orang cuma bilang oh kalau sakit jantung atau darah tinggi itu kok penyakit orang Orang kaya. kaya, Tapi kalau orang di Manado, Sulawesi Utara, kita tidak mengenal dia orang kampung atau orang desa, Iya. orang kota. Cuma orang kota kok yang punya Yang penyakit itu. Tapi kita karena mungkin ya terkait sosial budaya kita ya, kebiasaan-kebiasaan yang namanya di Manado walaupun di tempat lain resesi di kita kan tetap resepsi terus. Iya, Jadi iya. mau suka maupun duka tetap acara makan Acaranya ada. itu selalu ada. Jadi memang ya tinggal bagaimana kita masyarakat ya masing-masing individu ini bisa menahan diri untuk mengatur bagaimana dia mau konsumsi itu ya dia harus pikir ya. Yang penting sudah rasa Rasa sedikit coba jangan sampai bagai ukur tahu akhirnya berlebihan asupan betul, makanan betul. terutama makanan yang berlemak tinggi kolesterol. Kita ketahui bersama kan makanan-makanan orang di sini kan memang luar biasa kan dia punya ya. rata-rata memang mengandung Lemak lemaknya ya. tinggi. Lemak Nah, tinggi itu ya. lemak tinggi. Nah, itu yang kita harus artinya bukan tidak boleh tetapi kita harus batasi, artinya kita makan ya seadanya saja yang bisa kita itu. Nah itu kalau seandainya setiap hari pagi siang malam, taruhlah 1 hari 2 kali. Nah kadang-kala kan kalau hari Sabtu Minggu acara bukan cuma 1-2 acara, 1-2 acara misalnya. bahkan 4-5 acara itu undangan bertubi-tubi karena undangan mulai dari lahir, baptisan ya. sampai dia Apalagi kalau dia ada jabatan di tempat terus ibadah. dia tiap ada ada dapat jabatan-jabatan itu syukur lagi sedangkan nyana ada syukuran namanya kolom juga makan ibadah cuma jadi belum lagi yang acara duka itu juga makan nah, mau duka pas meninggal pemakaman 3 malam 40 hari belum lagi di pemingguan belum lagi tuh sampai 1 tahun jadi acara terus memang itu yang perlu. Artinya Dok ini yang kita diskusikan tadi adalah ini sebenarnya yang ini pola hidup kita dan ini boleh dikata mungkin sudah memudaya tapi mungkin di bincang-bincang ini ya yang harus kita katakan bahwa kalau budaya-budaya memang yang tentu sudah terlalu bagus untuk kesehatan berarti orang mesti itu orang yang tahu mengerti mengenai bahayanya tentu terus mesti informasikan ya seperti bincang-bincang ini tujuannya kita itu bukan melarang tapi artinya mau melihat kalau tanya-tanya dengan selain Prof. Grace ini banyak dokter lain jawabannya mirip. Di Manado ini banyak sekali yang periksa-periksa jantung kolesterol pokoknya yang dokter bilang tadi yang penyakit kardiovaskuler ya penyakit ini karena Tribuners ini karena pola hidup tadi mungkin orang dengan Prof. Grace baku sedu bilang duka ini tapi itu sebenarnya budaya yang mau bilang keliru juga mau bilang juga salahnya enggak karena itu hak dari ini tapi artinya itu budayanya kita yang membuat orang selalu bikin pesta, bikin acara yang mengumpulkan banyak orang. Yang mau tidak mau orang harus makan di situ ya. Sebenarnya gitu. Budaya pesta itu kan ucapan syukur. Ucapan syukur. Kita kan selalu karena budaya selalu mengucap syukur dalam segala hal, acara suka maupun duka tetap ucapan syukurnya dalam bentuk makan. Betul. Nah, makannya itu sebenarnya acara makannya tidak salah. Cuman bagaimana diri sendiri untuk bisa mengkonsumsi mengambil makanan yang sesuai dengan dia punya kalau dia tahu dia ada darah tinggi hindarilah makanan yang terlalu garam tinggi betul. atau yang lemak-lemak kolesterol yang karena itu kan faktor risiko kan untuk yang kardiovaskuler itu apakah jantung ataukah stroke kan kardiovaskuler yang stroke itu kan stroke, nah itu tinggi kita memang penyebab kematian utama
di dunia, di Indonesia maupun Sulawesi Utara masih dipegang oleh penyakit Jantung ya. koroner. Karena dia tiba-tiba ya. Penyakit kardiovaskuler, karena ya itu memang kalau dapat serangan jantung itu kan ya Cuma dua DP kemungkinan ya. apakah Stroke dia atau kalau dia mati. ya, jadi kalau itu kan kardiovaskuler kan, jadi dia penyempitan kan di pembuluh darah. Pembuluh Kalau darah. dia menyempit di pembuluh darah di jantung, itu penyakit jantung koroner. Jantung Tapi koroner. kalau dia menyempitnya di pembuluh darah di otak, nah dia pecah pembuluh darah, terjadilah stroke yang tipe perdarahan. Nah itu kan bisa fatal kan Fatal, kalau dia. iya. Ada yang masih stroke ringan atau masih cuman penyempitan aja. Jadi dia mungkin cuma berupa emboli, ya dia mungkin ya cuma sampai di bilang verlaming lah ya biasanya kan. Nah, jadi masih berikan kesempatan. Kalau yang sakit jantung masih diberi kesempatan, masih boleh pasang stent atau pasang ring kan. Iya. Tapi ada yang sudah tidak sempat sampai di rumah sakit. Betul. Habis perjalanan itu yang sering terjadi. Betul. Jadi itu yang penyakit yang mematikan kan. Nah, sementara penyakit yang mematikan lain yang penyakit infeksi yang karena penyakit menular juga sekarang ini lagi ini juga kan ya akibat virus COVID itu kan. COVID ya. Jadi Iya, jadi Tribuners ya tadi selain itu penyakit kardiovaskuler yang tentu ini boleh dikata kalau bilang penyakit klasik. Dari dulu orang tahu bahaya martoba bagara dengan penyakit. Ini juga yang tidak kalah penting tadi sebelum on air ya. Kita bincang-bincang dengan Prof. Grace. Ini COVID lagi naik, Prof. lagi naik. Jadi kita pakai masker ini bukan juga dalam hal tapi memang Tribuners kita harus juga memudahkan. Ini kan bagian dari bincang-bincang kita pengetahuan kesehatan. Dan sekarang yang lagi tren ya sudah lama, sudah 2 tahun sampai saat ini COVID masih tren ini. Masih tren. Bahkan tadi Prof bilang ada yang yang baru ini barunya varian baru. Iya, itu apa Prof? Boleh mungkin dijelaskan ke Tribuners dan seberapa bahayanya tadi? Tadi saya baku sedu dengan dokter bahwa malah nak bikin mati itu atau tidak bahaya tuh, tapi ternyata pasti ini coba Prof. Jadi memang ya terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih kita belum dinyatakan habis ya. Karena masih ada, karena memang seperti yang sudah diprediksi kan oleh WHO juga dan juga di Indonesia juga, kita harus berhati-hati. Memang sempat kita sudah senang ya karena sudah melandai, bahkan Presiden kan sempat pengumuman kan. Sempat sudah dinyatakan bahwa kalau di luar boleh buka masker asalkan tidak ramai. Kalau juga banyak orang juga kita tetap harus pakai. Nah ini yang salah mengertikan oleh masyarakat. Oh sudah betul. Boleh buka masker. Padahal di luar rame orang. Nah ini. Jadi maksudnya kalau kita olahraga atau kita jalan di luar lantas cuman kita berdua dengan itu ya enggak apa-apa, enggak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain, tetap kita harus waspada. Jadi tetap kita melakukan protokol kesehatan. Sekarang apa variannya dok? Kalau masih Delta atau apa? Omikron B berapa itu? B 1617 lah yang katanya dari India, yang dari Selandia Baru, dari mana. Jadi seberapa bahaya itu dok? Mutasi virus ini kan dia kan bermutasi kan dengan perkembangannya dia akan mempertahankan diri dengan cara dia bermutasi, maka muncullah varian baru. Oh, itu jadi bagian dari caranya untuk bertahan ya? Dia bertahan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita memutuskan agar supaya virus ini tidak semakin subur? Nah, itu kan makanya program pemerintah bahkan seluruh dunia dari WHO menganjurkan untuk kita melakukan vaksinasi, imunisasi. Jadi vaksinasi COVID. Nah, jadi kan diharapkan kita vaksinasi bisa vaksin lengkap bahkan sudah booster kan. Kalau kita kan hanya bilang booster 3 kali. Tapi kalau di luar negeri kan mereka sampai 4 kali. Di luar negeri ya? Dikatakan itu. Nah, kita jadi atau setiap tahun kita setiap 6 bulan kita 6 bulan sampai 1 bulan kita vaksin lagi. Enggak apa-apa itu dok? Enggak, jadi karena kan semakin lama sudah semakin menurun dia punya khasiat dari vaksin itu, maka perlu di booster.
Oh. Jadi perlu di booster. Jadi maksudnya itu ketika kita divaksinasi itu kalau semua masyarakat yang ada di muka bumi ini kita sudah vaksin 100%, jadi virusnya nggak bisa muncul lagi karena dia nggak bisa berkembang karena dia mau kemana Orang dia daya tahannya udah ini. daya tahannya sudah bagus, sudah muncul yang namanya herd immunity. Oh. Tapi kalau seandainya minimal kita mencapai 80%, herd immunity itu sudah bisa terbentuk. 80 ya, Ya, 80%. tapi kan saat ini kayaknya belum sampai segitu karena masih banyak setiap negara sekitar 20-30% ada yang sama sekali tidak pernah vaksin dan tidak mau vaksin. Jadi ketika virusnya lagi banyak, mereka diam di rumah. Orang-orang yang tidak mau vaksin ini diam di rumah. Ketika sekarang dibilang melandai dan sudah tidak seperti tidak kedengaran, mereka keluar rumah. Karena mereka ini yang peluang kena rentan tinggi. untuk potensi tinggi untuk terkena. Nah, dari mereka ini yang membuat akhirnya terjadi peningkatan lagi. Nah, tapi bukan berarti juga yang sudah vaksin pikir kayak Robocop kita sudah Bionic Woman, Superwoman dengan Superman, kita sudah vaksin, sudah booster. Tidak, tetap meskipun kita sudah vaksin booster, kita tetap harus waspada karena virus ini ketika daya tahan tubuh kita menurun walaupun kita sudah booster 3 kali, 4 kali, 5 kali pun sekalipun. Bahaya. Tapi kalau kita tidak menjaga daya tahan tubuh kita, pada saat imunitas tubuh kita menurun, kita kecapean, kurang tidur, konsumsi makanannya juga tidak sesuai dengan gizi seimbang. Nah, jadi dia tidak menjaga pola hidup bersih dan sehat itu, maka rentan berpotensi terkena lagi. Nah, ini yang akhirnya tidak pernah akan habis. Dia akan yang mungkin yang lain sudah vaksin lengkap, tetapi masih ada 20-30% ini yang belum vaksinnya sama sekali. Ada yang belum sama sekali, ataupun kalau vaksin hanya 1 kali, tidak lengkap, tidak mau booster dan seterusnya. Jadi, nah ini yang sebenarnya yang membuat akhirnya ya virus ini kayaknya cuma sebagian yang mati, tapi hidup lagi yang jadi dia karena ada ruang kan, ada orang-orang yang belum vaksin lengkap ataupun belum booster. Nah, makanya itu yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah bahwa mari kita bersama-sama. Jadi bukan saya tidak apa-apa sih, saya tidak mau, hak saya dong. Tapi kita harus pikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara kita kan. Jadi buat diri kamu sendiri kamu nggak mau, ya nggak apa-apa buat kamu, tapi buat tolong orang lain juga, keluarga, masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini yang harus ada pemahaman yang sama bahwa mari kita bersama-sama agar supaya bisa memberantas penularan COVID ini. Karena belum diketahui juga kan kalau sampai kapan ini ya, belum. Itu tergantung dari kita. Kalau seandainya kita semua patuh dan sudah semua melakukan vaksin lengkap dan booster sudah dilakukan, dia akan mati sendiri, akan berhenti sendiri yang penularan COVID ini. Tapi ketika ada yang belum lengkap dan tidak, apalagi masih ada yang belum vaksin. Nah, dari memang mereka ini faktanya dok, ada juga yang karena yang fakta di lapangan kan ada yang tidak mau karena hoax, banyak yang masih percaya hoax. Banyak yang karena katakanlah ideologi, bahkan atas nama agama, atas nama itu kan yang bikin masih ada yang percaya berita hoax itu. Jadi itu yang harusnya kita harus bijaksana lah ya, harus memikirkan kepentingan orang banyak agar supaya percuma dong pemerintah, dunia, WHO semuanya berusaha untuk memutus mata rantai ini, pandemi COVID-19 ini supaya secepatnya selesai, tapi sudah mau habis, tapi karena kayak sekarang Jakarta dan Jabodetabek itu sudah mulai mulai meningkat dan lumayan drastis peningkatannya. Sementara kita mobilitasnya kan tinggi. Orang berangkat Jakarta Manado setiap saat sudah begitu banyak. Mulai banyak. Rame, sementara sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak tahu walaupun dia di bandara kan sudah tidak kena ketat lagi kayak ini kan. Iya, jadi tidak perlu PCR lagi kan. Kita tidak tahu yang di dalam pesawat itu walaupun sudah vaksin lengkap, sudah booster sekalipun, tapi kita tidak tahu pada saat dia melakukan perjalanan mungkin dia lagi positif. Nah, maka akan terjadilah penularan kembali yang inilah yang membuat akhirnya mulai ada tren peningkatan kembali. Itu kan sudah diprediksi kan, tapi ya kalau kita semua masyarakat sama-sama memacu untuk ayo sama-sama kita semua sudah melakukan vaksinasi. Pasti itu apalagi mungkin sekarang orang so malas periksa di rumah sakit atau apa ketika dia
flu atau ada gejala yang lain toh. Nah kan dengan varian baru ini keluhannya jadi tidak jelas, kurang jelas lagi kan. Dan kalau dulu kan yang varian pertama, yang COVID pertama kan Batuk, yang khas itu adalah batuk, flu pilek dan panas, dan yang paling khas itu adalah hilangnya penciuman. penciuman, kan? ya. Nah, Kalau sekarang apa? sesudah itu kan yang varian yang Omikron kan Omikron, penciuman biasa. Biasa. Penciuman tidak lagi sesuatu gejala yang khas untuk COVID. Ya kan? Memang sih batuk itu tetap ya masih khas ya untuk Khas, ya. COVID. Cuman yang sekarang ini katanya justru tidak jelas dia punya batuk pilek panas itu. Aduh. Malah justru diare katanya, yang itu diare, kemudian PCR periksa negatif malahan. Jadi tidak terdeteksi. Tapi setelah Tapi dicek, merusak bagian tubuh, merusak terutama bagian tubuh. dia langsung menyerang paru-paru. Aduh, Menyerang paru-paru. Jadi ketika difoto sudah putih, nah itu berarti ya sudah paru-parunya sudah rusak ya kalau rusak, putih ya. tidak berfungsi, ya pasti dia sudah sesak. Nah itu biasanya 1-2 hari meninggal kalau yang dapat berat ya. Dan biasanya bagi kalau yang kena COVID, orang yang belum pernah vaksin akan lebih parah, itu berdasarkan hasil riset ya, akan lebih parah dibanding orang yang sudah vaksin ya. vaksin atau yang sekalipun mungkin dia sudah lengkap atau sudah melakukan booster. Mungkin ketika dia terkena, pada saat daya tahan tubuhnya menurun, dia terkena tetapi timbul gejalanya tidak seberat yang tidak pernah vaksin atau yang tidak lengkap. Biasanya fatal terjadi pada mereka yang tidak lengkap itu, ataupun yang punya komorbid. Komorbid itu kan penyakit bawaan, seperti dia misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ada jantung, ada penyakit-penyakit tambahan yang memang dia derita. Lantas dia kena COVID, dia akan komorbid ini, penyakit tambahan ini, yang penyerta ini yang akan Memperberat ya. memperberat COVID-nya. Asma, Ya. pernafasan ya, jantung. Iya. Macam-macam penyakit yang penyerta komorbid ini yang bisa memperberat ketika dia ya. terkena COVID. Ya. Tribuners, di sesi ini ya terungkap juga ternyata kan salah satu penyakit yang dalam realita kita saat ini yang harus kita antisipasi bersama adalah COVID ya. COVID-19, artinya dibincang-bincang ini karena kenapa kita sisip harus bincang terkait dengan COVID, karena ini juga sudah bagian dari penyakit yang di masyarakat. Ya. Bahkan ini massal ya dok, Ya. massal, sehingga kita perlu menginformasikan ke Tribuners bahwa COVID ini belum hilang ya. Belum hilang. COVID Belum ini belum habis, hilang belum dan selesai. kita belum tahu sampai hari ini bahwa sampai kapan ya. Artinya apa? Pakai masker begini tetap jadikan lifestyle. Kemudian tadi sudah disentil untuk vaksin ya, kalau 3 kali enggak apa-apa, booster ya, 4 kali ya, 4 kali karena minimal booster sampai vaksin ketiga lah. ketiga ya, karena tadi diinformasikan bahwa vaksin itu kan kalau dia setiap 6 bulan, 1 tahun, mungkin ada penurunan ya dari dia punya perlindungan ya. Iya. Nah, sehingga dibutuhkan juga untuk booster ya. Ini salah satu langkah yang harus kita lakukan. Ini bagian dari pengetahuan kesehatan yang tentu harus kita lakukan selain yang awal tadi yang kita bincang-bincang terkait dengan pola hidup. Dok, tapi terkait ini ya, ini juga memberikan motivasi ke kita bahwa yang terpenting juga sekarang kita hidup sehat, hidup bersih, bersih artinya perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, gimana kan gini, kan orang ketika kena COVID ini diharuskan ada cuci tangan di setiap instansi itu, ada ini, ada ini. Artinya drill akan masyarakat bahwa orang hidup bersih. Kalau makan mungkin habis makan mesti cuci tangan sebelum makan. Kemudian dulu kan orang pegang apa saja di ini mungkin nak cuci tangan atau apa segala, kadang karena lapar ya. Tapi sekarang kan orang rata-rata sudah berpikir jangan cuci tangan dulu biar kalau saya lihat kalau di pesta-pesta dimanapun kebanyakan mau makan tetap sudah tidak seperti dulu ini rebutannya orang agak ini dia cuci tangan. Apa yang harus dari poin-poin ini dok yang harus kita ini, bahwa ini kan perubahan pola untuk kita, artinya maksud saya kita harus meningkatkan kebiasaan hidup bersih karena ternyata penyakit-penyakit yang saat ini datang
terutama yang COVID yang kita bicarakan tadi, itu salah satunya mungkin pola hidup yang kita harus bersih. Iya. Itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya karena ternyata COVID itu dia kan karena lewat sentuhan, ya kalau Iya. orang yang sudah positif ya langsung di mana dia pegang jadi Langsung. lagi. Nah, makanya diharapkan agar supaya masyarakat itu punya kebiasaan ketika kita pegang barang yang lain kita harus cuci tangan, kita ya. atau pakai hand sanitizer bila mana kita traveling di perjalanan. Atau pakaian juga ya, pulang rumah mesti ini juga ya. Tapi kalau ada air mengalir, sebaiknya kita cuci tangan di air mengalir. Kalau seandainya kita ini, karena kan kadangkala kalau zaman dulu karena kita belum aware terhadap virus kan, dan penularan penyakit yang seperti COVID ini kan begitu cepat penularannya. Nah, sehingga kebiasaan itu harus membudaya. Jadi kita harus terbiasakan untuk perilaku hidup bersih itu. Kita harus lanjutkan. Jadi jangan sampai karena COVID mulai landai, sudah mulai melandai dan sudah tidak kedengaran, padahal ini sudah mulai meningkat lagi. Nah, ini karena masyarakat sudah mulai lalai, sudah mulai merasa sudah COVID semua kelar, COVID sudah usai, padahal belum dinyatakan usai. Karena itu yang lain melandai, lain naik, negara lain menaik, lain, jadi begitu terus. Nah, ini yang kita harus sama-sama semuanya sadar bahwa kita harus vaksin, harus lengkap, bahwa bisa booster setiap tahun, kita tambah lagi booster kalau kita ini tingkat kekebalannya sudah mulai menurun. Nah, ini dengan kebiasaan perilaku itu, kita harus terbiasa dengan mencuci tangan, kebersihan lah ya. Kebersihan, termasuk menggunakan hand sanitizer ketika kita sudah ada kontak dengan yang orang lain yang memegang barang itu. Ya. Prof, selain tadi sudah pola hidup sehat, kemudian hidup bersih dengan ini, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana tentu kita ada asupan-asupan yang bergizi, yang bergizi dan sehat. Ya, ada kan gini, karena kemarin kan orang diterang supaya sehat makan daging, padahal ternyata daging juga nggak bagus kalau orang terlalu sering tuh ada efek di lain. Apa kira-kira saran atau itu gimana dari dokter kita terkait dengan makanan-makanan yang tentu selain nasi, dengan itu makanan yang sehat, mungkin buah-buah, sayur atau gimana? Iya, jadi kalau kita harus pemahaman kita jangan sampai masih seperti dulu, orang bilang 4 sehat 5 sempurna, berarti sempurna nanti ketika kita tambah susu kan. Nah, sekarang sebenarnya bukan itu lagi. Yang kita pegang sekarang prinsipnya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang, namanya gizi seimbang. Di situ ada 13 pesan. Banyak pesan di situ, antara lain bahwa kita harus makan makanan yang bervariasi, kemudian juga komposisi karbohidrat, lemak, protein seimbang ya. Harus seimbang. Jadi ada di situ bahwa kita jangan berlebihan mengkonsumsi makanan yang lemaknya terlalu tinggi. Nah, karena kalau lemak terlalu tinggi ini yang potensi kan akan terjadi dislipidemia kan, terjadi hiperkolesterolemia akhirnya. Nah, kelebihan lemak ini akan bisa membuat terjadi penyempitan di pembuluh darah yang kardiovaskuler itu, karena dia akan terakumulasi kan. Bayangkan saja kan, kita pikir nanti kalau sudah tua baru rajin periksa darah, padahal sebenarnya anak-anak remaja ini coba periksa, kita iseng aja periksa kolesterolnya, pasti sudah ada yang kolesterolnya tinggi. Karena itu ya pengalaman terjadi ke anak saya juga, masih umur 20 tahun ternyata kolesterolnya sudah tinggi. Nah, bayangkan mereka tidak merasa apa-apa. Nah, sekian puluh tahun terakumulasi, maka nanti suatu saat terjadi penyempitan yang dia tidak tahu kalau ternyata dia sudah berperilaku yang tidak sehat karena pola makannya, perilaku makannya, pola makannya itu tidak sehat, karena mungkin pola makannya terlalu banyak konsumsi lemak berlebihan, makanan-makanan yang berlemak yang tinggi. Nah, itu yang harus disadari, karena sekarang anak-anak muda biasanya kan junk food. Iya, betul. Food itu kan, fast food itu kebanyakan lemaknya tinggi dan kadar gulanya juga tinggi. Nah, ini yang kalau biasanya masih muda enggak apa-apa. Padahal sebenarnya kita harus berperilaku sehat itu, lifestyle gaya hidup kita sehat harus masih dari sejak muda. Jangan nanti tua baru mau berubah. Karena terlambat. Iya, karena kelainan-kelainan itu dia kan kronis.
terakumulasi kan, dia kelebihan lemaknya dia terkumpul di situ sampai satu saat akhirnya sekian puluh tahun, maka terjadilah penyempitan. Kita andaikan misalnya selang air ya, kalau kita mau siram bunga kan, lama kelamaan kan udah mampet, oh ternyata sudah mampet. Nah seperti itu kerak-kerak yang terjadi dalam pembuluh darah, baik di jantung ataupun di otak kalau bisa terjadi stroke. Dan itu kejadiannya secara tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Tapi itu penyebabnya bukan pada waktu itu sebenarnya, sudah terakumulasi ya. Karena banyak faktor resikonya kan, kalau kita kembali ke penyakit tidak menular tadi ya, penyakit kronis itu ya. Faktor resikonya kan banyak. Antara lain kan selain kita punya perilaku untuk konsumsi asupan makanannya gizi seimbang, itu salah satu kan. Tapi ada beberapa faktor risiko lain yang bisa artinya mau tidak mau ya kita tidak bisa hindari. Misalnya semakin bertambah umur, tekanan darahnya akan semakin meningkat. Nah, juga ada faktor genetik, faktor keturunan ya, keluarga. Ya. Ada faktor-faktor yang pada keluarga tertentu memang turunan gampang dapat stroke. Ada turunan gampang dapat diabetes, jantung, gula. Nah, itu yang sampai dibilang kan pada umur-umur yang sudah mulai di atas 40-an ke atas, sudah mau mendekati setengah abad, sudah mulai menerima warisan. Bukan warisan rumah tanah, tetapi warisan penyakit yang menurun. Nah, itu antara usia belum lagi 40 atau 50 ya? 40 40 50 ke atas itu sudah mulai itu. Karena sekarang kan semakin lebih mudah lagi bahwa ternyata dari rumah pasien di rumah sakit Kando itu ada yang umur 27 tahun pasang stent, sudah jantung koroner. Dan itu ada berapa? Jadi semakin hari umur 20-an ya? Iya, pertama masih umur 40-an masih rasa muda, tapi ternyata sekarang umur 30-an, tahu-tahu sudah umur 27 tahun, ada yang 26 tahun. Ternyata dia perokok berat. Nah, jadi merokok juga itu adalah faktor risiko yang sebenarnya bisa dihindari kan, bisa kita intervensi. Iya, jangan merokok misalnya kan. Itu. Makan kita bisa atur, pola hidup sehat kita harus beraktivitas fisik, olahraga, jangan sedentary lifestyle, artinya cuma nonton, akhirnya cuma duduk makan sambil nonton, tidak ada aktivitas pergerakan fisik. tubuh ya, olahraga atau apa olahraga, itu yang gaya-gaya hidup yang kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita kalau mau sehat kita harus olahraga, tapi kan banyak cuma sampai ditahu. Iya. Tapi untuk melaksanakan capek. Betul. Kemudian tadi ini juga ya tidur ya, pola istirahat ya. Ya, itu juga perlu juga. Jadi kalau yang kebanyakan juga orang yang anfal jantung, tahu-tahu mendadak, serangan mendadak, mati mendadak. Ternyata dia memang ada riwayat dia kurang tidur, kecapean karena sibuk tugas atau apa, akhirnya dia tidak memperhatikan ini ya, karena orang butuh tidur cukup juga ya, perlu cukup istirahat juga. Nah itu juga pada penyakit menular juga itu infeksi menular itu kan, infeksi itu juga kalau daya tahan tubuh menurun, apalagi virus kan cepat sekali itu, itu karena daya tahan tubuh menurun, kurang tidur, kecapean, nah itu cepat gampang masuk ya. Iya, karena daya tahan tubuhnya jadi menurun kan kalau kurang istirahat. Ya. Tribuners, ini makin menarik tentunya. Tadi kita sudah bicara pola hidup sehat, bagaimana hidup bersih, kemudian ya banyak hal. Tadi sempat tersentil terkait dengan usia juga kita harus memperhatikan ya. Tadi dikatakan usia 40 tahun, 50 tahun ya, kondisi tubuh secara umum mulai menurun, sehingga tentu kita harus koreksi diri kita. Oh ternyata kita usia gini mungkin pola hidup harus lebih baik lagi ya, lebih pola hidup sebenarnya bukan harus lebih baik ketika umur bertambah. Sebenarnya kita harus membiasakan bahwa pola hidup itu kita harus dari lifestyle healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat itu masih sedini mungkin. Dari muda kita sudah ya. Jadi bukan nanti artinya jangan banyak bilang umur, kenyang-kenyang dia kalau masih muda, nanti kalau mulai 50 tahun ke atas 60 tua baru mulai bapos orang baru bilang. Padahal itu penyakit namanya kronis kan. Jadi dia berlangsung lama. Nah, dia terakumulasi kelebihan lemak yang per hari dia makan mungkin hanya lebihnya sedikit, tapi kalau berulang-ulang. Betul. Kayak menabung berarti ya. Sama dengan menabung
tuh plak-plak yang terbentuk di Jadi pembuluh dia darah. kacili sampai numpuk ya. Numpuk, akhirnya ya mampet dia punya aliran Peredaran darah. darah ya. Itu jadinya seperti itu. Jadi kalau kita menyadari untuk hidup sehat itu bukan nanti sok tua. Iya, iya, Jadi iya, sebaiknya sedini mungkin kita sudah menjaga pola hidup bersih sehat. Jadi kita konsumsi sayur buah, makanan berserat. Iya, Itu iya, juga iya. Bagian dari yang harus bagian kita- dari gizi seimbang. Kebiasaan juga kalau kita makan makanan yang makanan yang yang ada expire-nya. Iya, iya, iya. Kadang-kala kan kita ndak main tancap aja kan makanan Iya, iya. minuman, padahal Udah- sebenarnya harus berperilaku kebiasaan untuk melihat dulu ini expire-nya kapan. Kapan? Jangan sudah expire, itu kan bahaya juga Bahaya, kan. iya. Itu salah satu. Jadi dari 13 pesan di gizi seimbang itu salah satunya. Kita harus berolahraga. Olahraga ndak usah lama-lama, setengah jam lah, 30 menit. Asalkan misalnya aerobik ada jalan, tapi kebanyakan aerobiknya ya cerita aja di jalan. Iya, Jadi iya, iya. tidak melakukan secara, dia kan harus minimal kita misalnya lakukan aerobik itu 30 menit secara Continue ya, terus continue 30 menit itu. Jadi kalau kita olahraga ada 2 jam tapi banyakan Dapat cerita, kok udah makan leh. habis itu katanya keluar olahraga keluar kalorinya cuman 50 tapi yang masuk ribuan karena makan berlebihan. Nah, itu. Artinya dokter mau mengatakan bahwa kita harus olahraga yang misalnya 30 menit yang memang berkualitas. Ya, 30 optimal. menit yang memang betul ya, optimal, memang optimal. Jadi sehingga apa yang diharapkan untuk terjadi keseimbangan capai ya, Iya. capai. Dan jangan abis itu langsung makan ini yang lemak-lemak. Nah, baku pulang itu dia, nanda ini Iya, kan. malahan Ya, menimbun lemak lagi dalam menimbun tubuh. lemak lagi ya. Ya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini sangat menarik dan sangat mengedukasi kita, bahkan banyak lagi tentu yang harusnya Prof utarakan ya. Karena kalau kita bicara lebih detail terkait dengan pola hidup sehat, terkait dengan bagaimana masyarakat untuk mengetahui akan kesehatan, tentu itu berapa SKS itu dia ya, panjang sekali. Tapi paling tidak di bincang-bincang ini dimaksudkan ada yang memberikan stimulan kepada kita, oh ternyata hidup sehat begini. Sengaja diulas, kita bincang dengan bahasa sehari-hari supaya diharapkan mengedukasi semua, tentunya tidak dengan teori-teori tapi dengan bahasa yang ringan. Oh iya, pola hidup sehat ternyata yang cuma begini-begini ya. Diharapkan tentu ini yang imbas dari bincang-bincang kita ini. Dan karena waktu tentu kita harus mengakhiri akan bincang-bincang ini, Prof. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya akan meminta ada closing statement, mungkin bisa simpulan bincang kita tadi atau pesan dan saran dari dokter untuk apa yang harus kita lakukan atau kuncinya dari pengetahuan kesehatan untuk masyarakat seperti topik perbincangan kita. Saya kira itu, silakan dok. Terima kasih. Jadi pada intinya masyarakat Tribuners yang mengikuti acara ini, jadi yang paling utama adalah terkait pengetahuan kesehatan itu, siapapun dia, kita harus punya pengetahuan untuk bagaimana supaya kita bisa tetap hidup sehat, bagaimana kita mencegah agar supaya kita tetap sehat dan tidak sakit. Dan kalau seandainya sudah ada penyakit-penyakit yang memang kita tidak bisa hindari karena dapat warisan itu, warisan karena dari keturunan keluarga, ya kita harus mencegah faktor-faktor risikonya. Nah itu yang perlu pengetahuan itu. Jadi kita harus tingkatkan pengetahuan kita, baik untuk mencegah penyakit, baik yang penyakit menular, seperti penyakit akibat virus, bakteri, ataupun seperti yang sekarang ini COVID, ataupun penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu lebih banyak ke arah kita harus tingkatkan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu ya itu tadi, kita harus bisa mengenal bahwa kalau saya punya penyakit punya keturunan diabetes, berarti kita harus hindari makanan-makanan yang manis-manis, kita harus kurangi. Jangan tunggu nanti tua baru mau kurangi.
Jadi begitupun untuk penyakit yang kolesterol tinggi. Jangan nanti tua baru mau kurangi itu makanan kolesterol. Kita harus biasakan sedini mungkin kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang konsumsi karbohidrat, lemak, protein yang seimbang, lemaknya jangan berlebihan, dan kita harus selalu kita kontrol lah. Nah, bagi umur-umur yang sudah mulai umur pertengahan, kita lakukan screening dengan melakukan check up. Jangan tunggu nanti sakit baru mau periksa. Karena rumah sakit bukan hanya untuk yang orang sakit juga, tapi bagaimana supaya kita tidak sakit, kita perlu ada pemeriksaan screening. Ya. Nah, itu tadi. Jadi saya kira sekali lagi masyarakat, semoga ini bermanfaat agar supaya kita tetap sehat dan kita bisa umur panjang dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan pentingnya pengetahuan kesehatan masyarakat. Dan tentunya saya Asun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Grace Debbie Kando MKes yang merupakan guru besar di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, Universitas Samratulangi. Dan tentunya sangat beruntung bagi kita para Tribuners karena mendapatkan tentu informasi kesehatan yang gratis, yang mengedukasi dengan bahasa yang saya kira mudah kita tangkap, karena ini kita bincang-bincang kadang bahasa Indonesia, bahasa Manado ya, tentu diharapkan semua kalangan dari Tribuners bisa menangkap apa yang kita berbincangkan tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.